Maka kedutaan besar Singapura di Jakarta mesti mengklarifikasi kenapa saya tidak dibenarkan masuk. Apa salah saya? Tunjukkan kenapa Abdul Somad tidak masuk. Keluarga anak kecil. Teroriskah dia? ISIS-kah dia? Kita sebagai warga masyarakat, kita punya pemerintah. Tugas pemerintah itu dipilih oleh rakyat untuk melindungi rakyat. Saya ini rakyat resmi bangsa Indonesia. Tidak pernah melanggar hukum, taat pajak, intelektual, bukan perampok saya ini, bukan garong. Sombong amat. Maksud hati cari simpati, UAS malah membuka aibnya sendiri. Senyum aja, itulah kesan pertama ketika mendengar berita Ustadz Somad mengaku dideportasi dari Singapura. Dan lucunya pihak oposisi seperti kebakaran jenggot karena idolanya mereka ditolak masuk ke Singapura. Fadlizon yang ingin menjadi suara dari kaum kanan pada pemilu yang akan datang juga ikutan komentar terkait kasus Abdul Somad. Dalam cuitannya, Fadlizon mengatakan bahwa Abdul Somad adalah WNI yang terhormat, UAS adalah warga negara Indonesia terhormat, seorang ulama dan intelektual, kata Fadlizon dalam cuitan Twitternya. Salah satu tokoh yang sering nyinyir terhadap pemerintah, yaitu Anwar Abbas, ini juga ikutan komentar loh terhadap kasus Abdul Somad. Ini dan Anwar menuntut pemerintah Singapura untuk segera memberi penjelasan kepada rakyat Indonesia karena itu larangan Abdul Somad masuk ke Singapura. Muhammadiyah sangat menyesalkan tindakan pemerintah Singapura yang telah melarang Ustadz Abdul Somad untuk masuk ke negara tersebut, kata Anwar Abbas kepada wartawan. Anwar Abbas tidak perlu menjual nama Muhammadiyah terkait kasus Abdul Somad yang dicekal dari Singapura karena Anwar Abbas bukan ketua umum PP Muhammadiyah. Anwar Abbas yang merupakan wakil ketua umum MUI juga sering nyinyir kepada pemerintah Indonesia yang sah, padahal dia juga bukan ketua umum MUI. Apakah sebab kebutuhan jika Kiai Haji Miftahul akhirnya mengundurkan diri sebagai ketua umum MUI karena beliau tidak mau dijadikan pajangan dalam MUI? Tetapi yang selalu muncul ke media adalah orang-orang seperti Anwar Abbas. Kini PKS yang merupakan partai oposisi sejak tahun 2014 silam, sehingga tidak ada pemasukan seperti saat mereka di masa SBY. Juga nggak lupa memanfaatkan momen kasus Abdul Somad yang dicekal Singapura untuk mencari simpatisan dari rakyat awam yang tidak tahu tentang kebobrokan PKS selama ini. Nah, Ketua Fraksi PKS DPR Jazoli Zain ini meminta Dubes Singapura untuk memberikan kejelasan soal Abdul Somad yang mengaku dideportasi dari Singapura. Menurutnya harus ada alasan yang jelas mengapa Ustadz dideportasi. Ya tentunya harus ada alasan jelas mengapa seorang dilarang masuk ya dari suatu negara, apalagi UAS seorang ulama dan intelektual terhormat di Indonesia, kata Jazuli. Jangan sampai ada alasan yang tidak mendasar, like and dislike, dan praduga yang tidak jelas atau tidak ada buktinya, sambungnya. Ada yang masih ingat ketika Jazuli Juwaini ini emosi setelah dimintai keterangan penyidik KPK tahun 2014 silam. Kedaulatan sebuah negara itu adalah salah satunya menentukan siapa yang bisa masuk, siapa yang mereka tolak, apakah itu dalam bentuk barang, dan kita juga bisa menolak siapapun yang dianggap itu berpotensi merusak. Apakah satu orang UAS itu sebegitu berbahayanya? Apakah dia merepresentasikan suatu ancaman yang besar? Nah, inilah yang harus menjadi perhatian. Nah, dan itu juga bisa menjadi pelajaran juga buat kita untuk kita melihat potensi-potensi bermasalahan itu seperti apa. Dan ternyata dia sampai membanting pintu mobilnya setelah ditanya mengenai kejanggalan yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam proses pengolahan dana haji di Kementerian Agama, dan Jazuli Juwaini selaku Ketua Fraksi PKS DPR RI
juga pernah melakukan lawatan diplomasi Washington DC, Amerika Serikat. Kita juga masih ingatkan bagaimana salah satu mantan presiden PKS itu, Tifatul Sembiring, juga pernah mengucapkan terima kasih kepada Amerika. Aneh tapi nyata, tahun 2008, Tifatul Sembiring memimpin 10.000 kader PKS untuk melakukan demo di Kedubes Amerika Serikat. Tetapi tahun 2011, Tifatul Sembiring mengucapkan terima kasih kepada Amerika. Luar biasa. Apakah simpatisan dan kader PKS masih mau didoktrin untuk well out, teriak anti-Amerika, sedangkan mantan presiden PKS sendiri mengucapkan terima kasih kepada Amerika? Tidak heran jika salah satu petinggi NU secara tegas mengatakan jika PKS itu menjadi mainan baru Amerika yang dimuat dalam situs resmi. Kita kembali ke kasus Abdul Somad. Dia juga mengatakan bahwa dirinya benar dideportasi. Video tersebut, kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Apakah karena bawa narkoba? Mesti dijelaskan, kata UAS. Dan kita mendapatkan jawaban resmi dari pihak pemerintah kenapa mereka mendeportasi Abdul Somad dari Singapura. Kementerian Dalam Negeri Singapura untuk Indonesia mengungkapkan alasan Abdul Somad dideportasi karena Singapura menganggap Abdul Somad itu sebagai pro-ekstremisme dan bom bunuh diri. Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura, sangat dianggap tak bisa diterima oleh masyarakat Singapura yang cenderung multiras dan juga multi agama. Dikenal mengajarkan ajaran ekstremis yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi agama seperti Singapura. Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura kemarin, di media nasional lainnya, Kementerian Dalam Negeri Singapura menjelaskan beberapa poin penting alasan mereka melarang Abdul Somad untuk masuk ke negara Singapura. Antara lain, Singapura menganggap Abdul Somad menyebarkan ajaran ekstremis dan perpecahan agama. Selama ini Singapura sudah mendeteksi bahwa UAS adalah tergolong penceramah ekstremis yang suka memecah belah. Nah, giliran ditolak masuk ke Singapura, sekarang malah dia ini ngamuk-ngamuk. Coba, ini memang benar bahwa Abdul Somad ini memang terdeteksi suka ceramah memecah belah dan menyebarluaskan paham ekstremis. Jadi ya, ternyata Abdul Somad ini dikenal oleh pihak pemerintah Singapura sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi yang mana hal itu tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multi agama Singapura. Pernyataan UAS soal bom bunuh diri menjadi alasan Singapura. Kemendagri Singapura mencatat Abdul Somad pernah membuat pernyataan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel dan Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Kemudian, Singapura nilai Abdul Somad pernah merendahkan komunitas agama lain. Kamu berkomentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, atau roh, atau setan kafir. Demikian pernyataan dari Kemendagri Singapura. Ustadz Abdul Somad menyebut non-muslim adalah kafir. Abdul Somad pun dinilai masuk Singapura dengan berpura-pura untuk kunjungan sosial. Sebenarnya bukan kali ini saja Abdul Somad ditolak masuk ke sebuah negara. Sekarang sebelumnya juga pernah ditolak masuk ke 5 negara lainnya di dunia. Contohnya saja pada tahun 2017, Abdul Somad juga dicegat masuk ke Hong Kong. Pada tahun 2018, Abdul Somad ditolak masuk ke negara Timor Leste karena diduga terkait terorisme. Lalu Abdul Somad juga ditolak masuk Belanda. Jadi, yang mencoba masuk melalui Swiss, bahkan petugas imigrasi Swiss full mendeportasi Abdul Somad lewat Thailand. Pada tahun Oktober 2019, Abdul Somad juga dilarang masuk ke Jerman. Pada tahun 2020 lalu, Abdul Somad juga pernah bermasalah terkait dokumen saat akan mengunjungi Inggris. Abdul Somad bahkan saat diizinkan untuk menaiki pesawat Royal Brunei Air. Kata setelah mendengar penjelasan resmi dari pihak pemerintah Singapura, kenapa mereka mendeportasi Abdul Somad. Fadlizon, Anwar Abbas, PKS dan sekutunya mau apa? Mau demo atau mau boikot Singapura? Setiap negara termasuk Indonesia punya aturan sendiri tentang siapa yang boleh masuk, yang tidak boleh masuk.
ke sebuah negara dan setiap negara juga punya hak untuk mendeportasi siapapun sesuai dengan aturan negara masing-masing negara. Maksud hati ingin mencari simpati karena dideportasi, tapi akhirnya malah membuka aibnya sendiri karena ternyata Abdul Somad ditolak masuk ke Singapura karena ulahnya selama ini.